Xiao Yuan dan Lei Yunting membersihkan diri mereka. Lei Yunting membantunya untuk merapikan diri dan menyisir rambutnya. Apakah kau tidak ingin segera memulai latihanmu? Xiao Yuan berdiri dan memegang tangan Lei Yunting. Lei Yunting menggelengkan kepalanya dan berkata, belum saatnya. Pertama aku akan pergi menemanimu melapor ke sekte. Ayah angkat ingin bertemu denganmu secara langsung. Ayah angkat. Xiao Yuan sedikit terkejut dengan hal ini. Lei Yunting dan Lei Li merupakan saudara kandung yang yatim piatu. Orang tua mereka meninggal karena korban perang dan mereka sudah berada di Sekte Langit untuk waktu yang lama. Tetapi Xiao Yuan tidak pernah mendengar kalau Lei Li ataupun Lei Yunting memiliki orang tua angkat yang merawat mereka. Master Sekte Liu Zi adalah ayah angkat kami berdua. Dia memperhatikan bakatku dan memutuskan untuk membawa kami ke Sekte Langit. Lei Yunting berkata dengan jujur. Ini gawat. Bagaimana jika dia tahu kalau kau menjadi wanitaku? Apakah aku akan dipukuli sampai mati? Xiao Yuan berkata dengan panik dan mengusap dahinya. Hahaha. Percuma menyesal sekarang. Ayo ikut denganku. Lei Yunting menarik lengan Xiao Yuan. Area berdua berjalan dengan santai dan pergi ke Sekte Langit. Xiao Yuan memegang tangan Lei Yunting dan bergandengan tangan seperti pasangan yang harmonis. Lei Yunting sama sekali tidak menolaknya, tapi dirinya masih belum terbiasa dengan hal ini dan wajahnya sangat merah karena malu. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sampai di depan gerbang Sekte Langit. Xiao Yuan dan Lei Yunting masuk dengan santai. Semua mata memandang ke arah mereka berdua dan penuh dengan kejutan. Kebanyakan murid luar masih sangat baru di mata Xiao Yuan. Sudah setahun kepergiannya dan kemungkinan banyak murid luar yang masuk. Tetapi tidak ada yang tidak mengenal Lei Yunting yang merupakan salah satu murid elit terkuat yang berada di tingkat langit lapisan kedua. Banyak pria dan wanita yang mengagumi sosok Lei Yunting. Sekarang bahkan mereka melihat Lei Yunting bergandengan dengan seorang pria dengan ekspresi yang penuh cinta. Ini memicu kecemburuan di dalam hati semua orang. Penampilan Xiao Yuan sendiri tidak terlalu buruk untuk berjalan bersama dengan Lei Yunting. Mereka berdua masuk ke pintu murid dalam dan semua mata sekali lagi tertuju kepada mereka seolah melihat hantu. Sampah Sekte Langit yang terkenal yaitu Xiao Yuan sudah kembali setelah 1 tahun menghilang. Senior Xiao Yuan. Seorang pria berteriak dengan keras dan melambaikan tangan ke arah Xiao Yuan. Hahaha. Lama tidak bertemu. Xiao Yuan cukup senang dan pria itu adalah Wang Hu. Wang Hu tersenyum dan berkata, salam untuk senior Lei Yunting. Lei Yunting mengangguk dan berkata, tidak perlu terlalu sopan. Kau adalah temannya dan itu juga berarti kau temanku. Sebuah kehormatan untuk bisa berteman dengan salah satu dewi. Wang Hu berkata dengan sopan. Hei, bukankah kau selalu menyebut Lingsan sebagai dewimu? Mengapa sekarang wanitaku yang kau sebut dewi? Xiao Yuan berkata dengan kesal dan Lei Yunting terlihat sangat senang. Semua wanita cantik adalah dewi. Wang Hu tertawa dengan keras dan Xiao Yuan juga melakukan hal yang sama. Kita akan bicara nanti. Aku akan pergi untuk melapor sebentar. Xiao Yuan menepuk pundak Wang Hu dan pergi bersama Lei Yunting. Beberapa orang murid dalam segera pergi dan berniat melaporkan hal ini kepada murid elit lainnya. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan menyapa beberapa tetua yang berjaga dan berdiri di depan kediaman Master Sekte Liu Zi. Lei Yunting menghadap kepada Master Sekte dan meminta izin untuk membawa Xiao Yuan masuk. Lei Yunting memberi hormat dan berkata dengan sopan, masuklah.
Suara Liu Zi terdengar di telinga mereka dan Xiao Yuan merasakan kesadaran ilahi yang sedang mengawasi dirinya. Lei Yunting membuka pintu dan Liu Zi sedang duduk di atas batu dengan elegan. Mereka berdua memberi hormat dan perlahan Liu Zi membuka matanya. Bagus. Generasi muda akan menggantikan orang tua seperti kami. Terakhir kali aku melihatmu kau masihlah orang yang pincang. Tapi sekarang kau bisa berdiri kokoh dan menginjakan kakimu dengan mantap. Bahkan kekuatan jiwamu hampir menyamai master sekte ini. Keturunan keluarga Xiao bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sebelah mata. Liu Zi memuji bakat yang dimiliki Xiao Yuan. Master sekte terlalu memuji. Anak ini hanya sedikit lebih bekerja keras dari kebanyakan orang lain dan tidak ada hubungan dengan keluarga Xiao. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Bagaimana kabar ayahmu? Liu Zi bertanya dengan santai. Master sekte mengenal ayahku. Xiao Yuan sedikit terkejut. Hahaha. Apakah Xiao Rong tidak memberitahu apapun? Lalu bagaimana mungkin kau masuk ke sini dengan kondisimu yang cacat dan tidak mampu berkultivasi jika bukan karena diriku? Aku dan Xiao Rong memiliki master yang sama. Jadi bisa dianggap kalau aku adalah kakak seperguruannya. Liu Zi melanjutkan. Aku menjagamu dari balik bayangan. Kemauanmu yang sangat kuat bahkan mendorongmu sampai ke titik ini. Aku bangga dengan dirimu yang merupakan putra adikku itu. Liu Zi memang selalu mengawasi Xiao Yuan dan memberikan perlindungan di Sekte Langit sesuai permintaan ayahnya. Jadi tidak ada alasan bagi Liu Zi untuk menerimanya. Benua Zien adalah tempat di mana banyak orang kuat lainnya dan keluarga Xiao adalah penguasa utama benua Zien. Apakah aku salah? Liu Zi berkata dengan semangat. Lei Yunting menutup mulutnya dan terkejut dengan hal ini. Dia sudah tentang keluarga Xiao namun Liu Zi tidak pernah mengatakan bahwa keluarga Xiao akan semengerikan ini bahkan menguasai satu benua. Xiao Yuan menganggukkan kepala dan sepertinya hubungan ayahnya dengan Master Sekte Liu Zi bukanlah sebuah kebohongan. Fakta dirinya berasal dari keluarga Xiao hanya diketahui oleh Ling San dan masih merupakan rahasia terbesarnya. Xiao Yuan memegang tangan Lei Yunting dan berkata, aku tidak bermaksud menyembunyikan ini darimu. Hanya saja aku menunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya. Terlebih di sana tidak ada hal baik yang menunggu kita. Ya. Aku tahu kalau sejak awal kau berasal dari keluarga Xiao. Namun aku hanya terkejut dengan pengaruhnya. Lei Yunting tersenyum dan memegang erat tangan Xiao Yuan. Melihat hal ini Liu Zi dapat menebak situasi di antara mereka dan menghela nafas. Jika tebakannya tidak salah maka mereka berdua memiliki hubungan yang spesial. Tetapi ini juga merupakan kesempatan yang baik. Sekte Langit akan mendapatkan dukungan yang kuat jika sampai mereka menikah. Liu Zi sendiri cukup terkejut dengan Lei Yunting yang mau menerima Xiao Yuan. Sejak dulu temperamen Lei Yunting selalu dingin dan tidak menunjukkan perasaannya kepada orang lain. Namun sekarang dia tiba-tiba menjalin hubungan percintaan dengan Xiao Yuan. Liu Zi tidak tahu apakah ini adalah hal baik untuk perkembangan Lei Yunting di masa depan atau tidak. Mengingat Liu Zi adalah ayah angkat dari Lei Li maupun Lei Yunting, jadi dia tidak ingin mereka hidup menderita. Lupakan masalah keluargamu. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan. Mungkin ini tidak sopan namun aku sangat penasaran dengan apa yang kau dapatkan dan kenapa kau kembali sekarang. Tenang saja aku tidak akan mengambil apapun yang sudah menjadi milikmu. Liu Zi sangat penasaran dengan hal ini. Xiao Yuan mengeluarkan tungku miliknya dan berkata, aku mendapatkan 3 hal. Salah satunya adalah tungku alkimia.
Sisanya adalah hal yang tidak penting. Barang yang bagus namun terlihat usang. Tapi setidaknya ini kualitas tungku ini jauh lebih baik dari orang tua itu. Hahaha. Jika kau tidak ingin mengatakan sisanya maka master sekte ini tidak akan memaksa. Liu Zi sedikit kecewa karena Xiao Yuan tidak mengizinkannya melihat yang lainnya. Ayah angkat. Xiao Yuan tidak bermaksud seperti itu. Dia memberikan kedua harta lainnya padaku. Lei Yunting mengeluarkan pil roh giok es dan benih spiritual. Mata Liu Zi berbinar dengan cerah dan menunjukkan rasa iri. Kedua harta lainnya adalah barang yang bagus. Walaupun dia tidak tahu pasti apa kegunaan benih spiritual, namun auranya sama sekali tidak biasa dan kesadaran ilahinya bahkan tidak bisa memeriksanya. Kau memberikan barang berharga ini kepada Lei Yunting. Mewakili ayahnya aku sangat berterima kasih. Jika Lei Yunting bisa memurnikannya maka dia akan memiliki tubuh khusus giok es yang sangat kuat. Mungkin suatu saat dia akan melebihi pencapaianku. Liu Zi melanjutkan. Namun formula pil roh giok es ini sudah hilang untuk waktu yang lama. Bahkan jika dibandingkan dengan pil roh tingkat origin biasa, maka pil roh giok es masih jauh lebih berharga. Hal ini sangat cocok dengan Lei Yunting karena kultivasinya sangat cocok dengan atribut es. Master Sekte tidak perlu berterima kasih. Lei Yunting adalah wanitaku dan jauh lebih berharga dari hidupku. Selama demi kebaikannya maka aku tidak akan ragu menghancurkan dunia. Xiao Yuan berkata dengan sungguh-sungguh dan matanya memancarkan ketegasan. Hahaha. Kau berbeda dengan ayahmu. Dulu ayahmu suka bermain dengan beberapa wanita. Aku harap kau tidak akan melakukan itu. Liu Zi berkata dengan santai. Dia juga sama saja. Bahkan sebelum meresmikan hubungan kita, Xiao Yuan bahkan mendekati putri seorang raja yaitu Kailin. Lei Yunting tersenyum dan menggoda Xiao Yuan. Hei. Tidak terjadi apapun antara aku dan dia. Jika bukan karena diriku maka dirinya akan mati dimakan bis. Sebagai murid dari sekte yang sama aku memiliki kewajiban untuk menolongnya. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Oh. Apakah pahlawan ini menunjukkan kehebatannya untuk menolong gadis cantik dan membuatnya jatuh hati? Lei Yunting tersenyum dengan santai. Sebenarnya dia tidak terlalu keberatan dengan Xiao Yuan memiliki wanita selain dirinya. Akan tetapi jika itu Kailin maka akan merepotkan baginya. Masternya bukan orang biasa dan identitasnya sendiri berasal dari keluarga kerajaan. Lei Yunting tidak ingin Xiao Yuan direpotkan dalam masalah sepele seperti konflik kerajaan. Kalian berdua hentikan. Jika kalian ingin bertengkar maka lakukanlah nanti. Apakah kalian tidak menganggap master sekte ini? Kata Liu Zi dengan kesal. Xiao Yuan dan Lei Yunting diam dengan patuh dan merasa sedikit malu. Liu Zi tersenyum dan berkata, sekarang kau akan dipromosikan menjadi murid elit pertama. Hong Feng sendiri juga mengaku kalau dirinya tidak bisa dibandingkan dengan kalian berdua. Jadi dia jatuh ke posisi murid elit nomor 3. Bagaimana menurutmu? Apakah kau menerima untuk menjadi murid elit? Kurasa dengan kekuatanmu yang sekarang tidak akan ada yang berani menolaknya.